boleh sama sekali. Oh, ada satu lagi yang belum masuk nih. Sebentar ya, saya hubungi dia dulu. Loh, kok nggak masuk lagi? Hmm, Oke, kalau begitu kita masuk ke modul berikutnya. Yaitu pembuatan modul. Oke, oh, salah buka. Kita mulai masuk ke modul. Wah, kenapa tempat saya panas sekali ya? Minggu depan kita ada hackathon ya. Bentar ya. Hmm, sambil nunggu satu orang lagi nih juga. Dia kok belum muncul ya? Isya. Hmm, sama siapa ya? Kayaknya ada satu orang lagi selain Keisha. Oke, saya izin share screen ya. Mana? Sebentar, saya cek schedule dulu. 67. Loh, lebih dari satu orang. Bentar ya. Akmal, oh iya, Akmal mana ya? Akmal juga, Aska ada, Azra ada, Kaisaro, Kaisaro juga ada, Kesha, iya belum. Biar ada, oke sip. Tiga orang yang tidak masuk. Mau. Sekarang. Kan bisa baca dulu ya. Kalau tidak masuk, mengganti. Dan semuanya, selamat malam, apa kabar? Good, good. Sebentar lagi weekend ya. Ada yang senang, ada yang sedih nggak? Oke, modul. Jadi di Python itu yang sempat di awal-awal kita bahas ya, adalah bahasa yang paling banyak digunakan hampir di seluruh dunia. Dia kayak bahasa Inggrisnya program gitu lah ya. Kayaknya semua orang kalau tahu program pasti belajar Python jadi lebih mudah. Sehingga semua orang program itu biasanya tahu Python. Minimal tahu deh ya. Kalau misalnya pakar kita nggak tahu ya. Cuman makanya menjadi sering digunain sama banyak orang ya karena dia lebih mudah. Eh, dan banyak diskusinya. Jadi yang dia gratis ya kan. Kemudian jadinya banyak diskusinya. Jadi banyak pakar-pakar terus di forum-forum itu dia diskusiin banyak hal gitu ya, termasuk modul maksudnya.
mau bahas modul soal hari ini. Nah, jadi Python itu layaknya kayak em, perpustakaan. Jadi dia disimpan. Kalau perpustakaan kan kita bayanginnya dia disimpan buku, file penting gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau ambil, kita harus tahu judul bukunya apa, kategori bukunya apa gitu kan. Baru dia kita diambil bukunya gitu. Baru kita bisa bilang, ah Bu, tolong Bu cariin buku ini dong gitu kan. Nah, jadi di Python itu analoginya mirip sekali dengan perpustakaan. Jadi dia kita bisa simpan file, kita juga bisa panggil file. Nah, file di sini disebutnya dengan modul. Jadi kalau mau panggil ya harus tahu modulnya dulu apa gitu. Kalau kita nggak tahu modulnya ya kita nggak bisa panggil. Sama aja lah ya gitu ya. Di memori kita pernah kenalan ya baru kita bisa bisa panggil namanya teman kita ya kan nggak mungkin ya kita Oh, kita manggil-manggil kan gimana ya gitu. udah Nah miss. modul juga gitu. Jadi ya langsung join aja ke Malit, oke. Nah modul juga gitu. Jadi si ada yang kita sebut dengan interpreter. Jadi ada di Python itu ada yang menganalisa perintah-perintah yang kita buat, program-program yang kita buat. Nah, dia juga bisa memanggil modulnya yang sudah dikenali tentunya gitu ya. Hasilkan angka acak kalau jarang digunakan sengaja. Oke. Nah, file ini kita sebut sebagai modul. Nah, modul-modul standar, ada modul-modul standar, ada modul-modul kita bisa buat modul gitu ya, kita bisa buat modul sendiri. Makanya kata tadi Kak Fitri sempat bahas eh, jadi banyak tuh forum-forum ngomongin soal modul. Ini saya punya modul ini, punya modul ini. Misalkan dua modul ini sama, tapi secara logiknya berbeda. Misalkan sama-sama ngomongin rata-rata gitu. Tapi orang punya modul lain tentang rata-rata, orang punya modul lain tentang rata-rata yang mungkin dalamnya hasilnya mungkin sama, tapi dalam isi prosesnya beda programnya. Ya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Makanya didiskusikan. Nah, itu kalau modulnya dibuat. Tapi ada modul standar Python. Jadi bawaan Pythonnya itu ada kayak modul random, modul time, ya untuk menerima dan menghitung waktu. Kemudian ada modul turtle untuk gambar primitif grafis, yaitu ya dia akan bisa gambar standar-standar gambar kayak segitiga, eh, persegi. Jadi pintar-pintar kita aja dari simple-simple picture itu dijadiin sebuah tuh gambar yang indah gitu bisa aja. Itu masuknya modul turtle. Terus ada modul random. Nah, variabel acak. Jadi dia mengacak yang biasanya bilangan yang diacak ya. Integer di sini kita akan lebih ke arah integer. Itu kita akan bahas soal modul random hari ini. Yang paling kita bahas itu randomnya. Tapi apakah cara manggilnya sama? Sama. Cara manggilnya sama, tapi nama yang dipanggil beda-beda gitu. Ya, sama aja kan. Kayak kita misalkan mau pinjem buku kan sama template-nya. Kita datangin dulu tempatnya, terus kita tahu judulnya dulu, terus kita bilang, saya mau buku ini gitu. Tapi cara manggilnya, maksudnya prosesnya itu akan tetap sama gitu. Tapi kita judulnya beda. Nah sama, modul-modul punya nama berbeda-beda, cara manggilnya sama, tapi namanya beda-beda. Nah karena fungsinya juga beda-beda gitu ya. Nah, modul random yang akan kita bahas hari ini itu akan menghasilkan nilai acak. Nilai acak biasanya hubungannya sama bilangan. Oke. Nah, perintah yang diberikan ada dua. Yang pertama adalah randin, yang kepanjangannya dari random integer. Random integer berarti bilangan bulat. Sedangkan random doang ya berarti bilangan acak gitu. Benar-benar yang dia 0,1, 0,099 gitu. Jadi random yang ini jarang sih kita pakai karena terlalu luas. Bahkan 0 sampai satunya itu angkanya bisa berjuta-juta. Karena desimalnya kita nggak tahu sampai mana kita harus batasin gitu ya. Sehingga random yang biasa kita biasanya jarang pakai ya karena terlalu luas. Kita lebih sering pakai yang random yang bilangan bulat yang jelas angkanya bukan desimal gitu.
Tapi sometimes kita mungkin butuh yang random doang. Misal kita mau ngambil angka koma di rentang suatu angka kayak 0 sampai 1 ya, ngomongin soal peluang, itu ya kita mau nggak mau pakainya random, bukan random. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik ya. Di sini ada A dan B. A ini sebagai batas bawahnya, sedangkan B sebagai batas atas. Jadi saat kita mau membatasi random angka yang mau diambil, maka kita tulis angka paling rendahnya dulu dan angka paling tingginya, kemudian mereka dibuat seperti rentang dalam kurung begitu. Jadi ini adalah rentang bilangan random. Jadi dibatasi. Tapi kalau misalnya nggak dibatasi boleh nggak ya boleh aja. Tapi dia kan jadi ngambil acak banget kita nggak tahu di filternya dari mana. Nah jadi biasanya kita sih sering pakai yang dibatasi. Kemudian hapus dulu. Nah cara pakainya, cara panggil modul. Nah ini yang paling penting kan. Saya sebut ini sebagai menghubungkan menggunakan modul. Menghubungkan saya biasa panggil dia dengan konektor. Konektor itu caranya akan selalu sama, cuman yang dipanggil modulnya bisa aja beda. Nah, hari ini kita akan panggil si random, random, random. Jadi semua acak-acak bilangan masuknya di modul yang kita sebut dengan random, teman-teman. Ada 3 cara dalam pemanggilan konektor di modul. Bukan cuma random ya, di modul. Oke, Keisha sudah masuk. Cara pertama, kita perlu cuman panggil import sama random. Tetapi, saat kita panggil salah satu fungsi di modul tersebut, maka misalkan kita mau panggilnya random kan, ini yang tadi saya sudah bahas kalau dia akan muncul selalu. Nah, tapi modulnya selalu nebeng. Nebeng apa ya? Selalu ngegandeng. Nama fungsinya akan selalu menggandeng nama modul kalau kamu panggilnya pakai konektor import. Tapi kalau sudah pakai from, maka panggil aja fungsi yang dibutuhin. Tapi ada 2 cara. Itu pun ada 2 cara. Pertama modul, lalu panggil fungsi, langsung panggil fungsi yang dibutuhin. Tapi kan itu akan sulit ya. Maksudnya kadang-kadang kita bingung sendiri mau panggil fungsi apa gitu. Kalau udah tahu sih enak gitu ya. Jadinya yang paling sering orang gunakan biar lebih aman gitu ya. Selalu kita mau panggil fungsi lain lagi di random atau mau ngambil fungsi lain di random tersebut, kita tinggal pakai bintang aja. Jadi bintang itu akan memanggil seluruh fungsi, mempersiapkan semua fungsi yang ada di modul tersebut. Jadi kalau dipanggil ya udah aman gitu. Tapi kalau random doang, maka kita cuma memutuskan untuk panggil fungsi itu saja. Jadi sudah ditentukan dari awal kita mau pakai itu saja. Kalau sudah pasti kalau kita mau pakai itu saja ya bahwa sebenarnya pakai random juga aman aja. Begitu ya. Kemudian kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk konektor? Soalnya ini penting banget ya. Dan lihat ya cara manggil fungsinya. Ya udah nggak pakai gandeng-gandeng modul lagi kalau sudah pakai from. Dan saya lebih rekomendasikan kalian gunakan from. Tapi kita akan pakai semuanya ya. Kita akan coba pakai semuanya biar kalian uh, tahu kondisi-kondisinya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Miss. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Aduh, agak lama ya. Ini udah kayak bahas, oke sih nggak mau bahas ini. Kalian bisa baca sendiri. Oh, ini ada time. Oke, di sini random. Mana tadi ada time? Nah, ada time. Nah, di sini disinggung tentang time ya. Nah, kalau lo pakai time ya udah tinggal ganti aja modulnya pakai time, pakai bintang aja udah aman banget. Atau enggak mau panggil time lagi nggak apa-apa juga. Nah, time di sini akan menghitung waktu saat itu. Jadi dia akan memunculkan atau menghitung ya. Saat itu akan mulai dilihat kalian programnya itu di detik keberapa. Boleh, boleh. Sekalian nanti di ini aja, di Pusbikanya aja, Kemudian Kak. nanti makanya di sini ada akhir gitu ya.
kita akan berakhir di waktu apa. Jadi dia kayak mencatat waktu proses program aja. Nah, sehingga kalau ada waktu akhir sama waktu mulai, ya biasanya memang untuk waktu dan akhir dan waktu mulai, maka kita bisa tahu berapa lama program dijalankan. Nah, biasanya cuma itu saja sih. Atau enggak pakai sleep. Nah, sleep ini untuk jeda program. Jadi kalau kita nggak mau langsung cepet gitu programnya pengen agak lambat aja deh biar nunggu dulu atau apa gitu pakai sleep aja. Biar tahu kalau misalkan kadang-kadang kan kita nggak tahu kita punya dua fungsi atau dua program berbeda, kita nggak tahu udah dijalaninnya sampai mana, tahu-tahu udah akhir aja. Nah, biar kita tahu apakah itu udah jalanin program yang mana, nah kadang-kadang kita mau jedain dulu lebih lama biar kita tahu, oh ini udah masuk ke program yang ini nih gitu. Perlunya di situ aja sih kemungkinan. Habis itu sudah sih. Oke, ini kita bahas nanti ya. Nah, jadi modul-modul itu isinya apa? Modul-modul itu isinya program, tapi lebih ke fungsi biasanya. Jadi fungsinya akan kita pakai. Jadi dia file menyimpan banyak fungsi. Nah, makanya biasanya nama modul kalau kita buat sendiri itu berhubungan sama isi fungsi di dalam modul. Jadi jangan sampai kalian ngomongin fungsi. Misalkan ini sebagai contoh ya. Kalian buat fungsi data sayuran gitu ya. Tapi di dalamnya isi buah semua. Kan nggak cocok namanya. Gitu. Jadi sesuaikan nama modul sama dengan variabel sesuaikan dengan isi programnya. Nah, biasanya isinya banyak fungsi. Nah, dev gitu saja isinya. Jadi, dia nggak akan keluar program tertentu gitu. Saat kita mau pakai di program lain, baru dia akan bisa terbaca. Nah, cara simpan modulnya, coba lihat di sini. Kalau di bagian kalian tuh ada kayak di dalam program itu ada pilihan banyak ya untuk ganti background, untuk simpan. Nah, sempat saya bahas di awal sekali itu ada save. Nah, save di situ adalah penyimpanan modul ya. Jadi kalau disimpan nanti cuma ada keterangan tersimpan gitu doang. Kalau udah tersimpan, baru tinggal panggil aja kalau kita butuh di dalam suatu program. Udah deh, beres. Itu kalau kita mau buat modul sendiri. Nah, hari ini nggak tahu deh, kita akan buat modul sendiri. Kayaknya ada sedikit sih. Tapi awal-awal pasti kita pakai program standar dulu yaitu random dan time. Ada pertanyaan dulu untuk modul sampai sini. Semuanya cukup? Kalau cukup, kita panggil Kesha. Halo. Halo, Ah, Miss. Kenapa Yoga? Tidak ada pertanyaan? gak Ada ada Miss pertanyaan? tadi orang like. Oh, nge-lag. Oke. Kesha, silakan share screen. Kesha akan jadi guide pertama. Mohon bantu ya teman-teman, kan tadi Kesha agak terlambat. Oke, yang pertama, semua kata dimasukkan dalam huruf kecil, tidak diperlukan spasi atau indentasi. Bla 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 adalah file program Python. Apakah file program Python tersebut yang dimaksud? Ada yang bisa jawab selain Kesha? Kita belajar apa hari ini? Tentang modul. Modul. Waduh. Ya, jadi modul adalah file dalam program Python. Ada banyak modul yang siap dipakai di pustaka standar. Misalnya, sebenarnya kan boleh apa aja kita tulis ya. Cuma di sini cuma dua yang kita mau pelajari hari ini saja. Tadi ada yang ingat nggak saya sebut apa? Apa yang mau saya bahas hari ini adalah dua hal standar, yaitu Random bukan Miss. random, satu lagi Kepanjangan dari random ya? Apa bukan? bukan. Random Randy. benar, satu lagi time. Randy. Oh, Time. Random itu masuk dalam random. Iya makanya. Iya, iya. random, Miss. Iya, random. Random sama time. Iya, gitu. Dua itu yang kita bahas ya. Fungsi berikut yang bisa berguna. Fungsi yang mengembalikan bilangan bulat dalam rentang yang diberikan. Apa tuh? Fungsi Itu di salah satu modul tersebut yang bisa mengembalikan bilangan bulat. Nah, ini yang tadi disebut Aska namanya Rendin.
Pakai T terakhir ya, Keisha. Pakai T. Ya. Diakhiri Oh, dengan T. Ya, random. Ya, soalnya ya random, random integer. Fungsi yang mengembalikan waktu dalam detik sejak zaman. Itu maksudnya menghitung waktu gitu ya. Itu hmm. adalah time ya, sudah jelas ya. Fungsi pada modul time. Yaitu time itu sendiri. Sip. Nomor dua. Nomor dua ya, nomor dua ya. Pilih semua opsi untuk menghubungkan modul. Yes. Tadi ya kita sudah ya, bagaimana menghubungkan modul. Oke, it's true. Lagi, ada lagi. More than one. Oke, ada lagi. Oke, ada lagi. It's enough. Udah selesai? Enggak sih. Enggak, yang terakhir tidak. Yang terakhir enggak. Tiga awal udah benar. Sip. Bagus, silakan di checklist. Ada yang belum hijau sampai nomor dua? Oke, di sini ya sudah mulai kasih konektor. Jadi kalau misalkan mengetik jangan ngetik doang selesai ya. Tapi lihat dulu, oh from ya random import random itu adalah konektornya. Partisipan number adalah variabel menyimpan random. Menyimpan fungsi random. Jadi fungsi random nggak akan berfungsi kalau kamu nggak kasih konektor. Kalau cuma asal panggil nggak akan bisa. Pasti dia akan bilang tidak terdefinisi gitu. Karena nggak ada modul yang dipakai gitu, nggak ada modul yang dipanggil. Nah, abis itu sisanya mirip-mirip sama yang dulu-dulu pernah kita pelajari kode-kodenya. Jadi kita cuma bahas hari ini ada konektornya saja. Udah itu bedanya dengan kode-kode sebelumnya. Sisanya tidak ada. Miss, maaf mau nanya. Boleh ya, Rah? Aku izin share screen ya. Oh, boleh, silakan. Ini aku yang bagian keduanya lah. Oh ya, bentar. Mana coba Bentar. lihat. Oh, kamu Kedua udah bagian keempat. ini belum belum Miss nih. Tadi kan aku Oh, coba oh ini isi. Kesha, sorry Kesha. Random import bintang udah, from random import Tapi random. Yang ini salah. Kamu lihatnya jangan susunan di case ya, jangan. Tapi lihatlah tulisannya. ah Ini salah. Ini benar-benar. Ini benar. Oh, salah. Ini benar. Random import random. Import random. Random import bintang. Udah benar. Coba checklist ke atas. tapi nggak bisa dikeatasin gini loh Miss. Jadi Oh, nggak bisa reload aku dulu. Reload, checklist. reload, reload. Coba ya, sebentar. Coba di reload dulu. Nah, bisa ya. Ulang lagi. Oh, nggak bisa lagi Miss. Ini pakai apa? Google Chrome. Pakai Chrome Hmm. Wah, ini. Coba buka di sini, di Edge kamu. di sini. Ya, buka lagi di Edge. Mhm. Loading lagi ya. Iya, Lanjutin dulu, Kesha. Oke, sebentar ya Miss. konektor. Iya, nggak apa-apa. Biarin aja dibuka. Nggak apa-apa, dibuka aja ya, Ra. Sambil saya cek. Ya udah, di share screen aja nggak apa-apa. Konektornya kurang tepat, Kesha. Coba benerin. Teman-teman juga bisa benerin konektor dulu. Oh, lagi ada problem. Nggak bisa Miss. Iya, iya. Coba ulangin lagi di ini aja, di buku. Berarti problem. Oh, skip. Coba bisa. Yes, bukannya si perbaiki bugnya harus di checklist dulu ya. Apanya? Itu yang ada kotak di sebelah tulisan Iya, perbaiki selesaiin dulu bug-bug itu. lah. Baru kita checklist dulu. Hmm. Checklist kan berarti berhasil. Di checklist terus ntar ada tulisan emas di atas. Kenapa? Coba di checklist. Keisha, ada tulisan apa?
Yang ini. Bukan, bukan nomor 4. Yang Scroll ke ini. atas deh. Kalau ke atas, coba di X. Terus Nah, submit. bukannya gitu, Miss. Coba yang di ketiga, 3. Coba kenapa yang ketiga? keempat deh, keempat. Keempat kenapa? Bentar Keisha jadi acak-acakan. Enggak, teman-teman. Ini. Ini saya jelasin dulu ya. Ya, text to check with teacher. Jadi ini saya cek. Bukan cek. Biasanya kan kita ceknya otomatis kan? Nah, yang ini enggak. Mau kalian tulis salah pun dia akan bilang kayak gini. Sama aja gitu. Nah, sehingga. Tapi kan saya bakal ngecek. Saya bakal ngecek apakah sudah benar atau belum. Nah, nanti saya checklist sendiri. Ya, kalau salah ya saya salahin. Nah, jadi ya perbaiki dulu ini sampai benar. Kalau udah benar baru boleh checklist, baru boleh submit gitu. Baiknya gitu. Kalau nggak mau disalahin. Nah, biasanya kalau saya cek terus salah, saya akan komen nih. Salah nih Keisha, coba benerin gitu. Misalkan gitu ya. Kira-kira gitu ya, Ska ya? Oke, Miss. Aman nih ya, siapa Yara? Agak dipercepat dikit. Udah bisa. Terima Udah. kasih ya, Mi. Oke, sebentar. Kita mulai ya. Konektornya dibenerin dulu. Udah. Loh, kok dihapus? Kok udah nomor 5? Nomor 4 dulu. Nomor 4 nya belum bener kok udah nomor 5. Nomor 4 konektornya dibenerin. Tadinya kalau nggak salah cuma pakai ren doang sampai D. Jadi kita belum tambahin INT-nya. Jadi silakan tambahin teman-teman INT-nya untuk konektor. Bentar, Miss. Ya kenapa Misha? Jadi konektor dulu yang dibenerin. Terus kita baca. Coba ininya dijajarin. Bookletnya agak di scroll ke bawah biar kita bisa baca bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, win number, jadi ada dia simpan angka untuk menang. Jadi ini kayak mini lotre gitulah ya. Ya, ini not bad example ya. Not bad example, tapi saya harap ini bukan jadi kalian jadi mikir yang aneh-aneh ya. Ini sebagai pilihan aja. Kadang-kadang kita perlu acak kayak misalkan arisan atau kalau kalian mau lagi apa oper hadiah, sebenarnya kan sama aja gitu. Sama aja kayak lotre. Tapi bahasanya ini saya juga agak kurang suka. Nah, kita simpan dulu. Jadi dalam program ada yang kita simpan sebagai nomor kemenangan gitu ya. Nomor kemenangan kita simpan dulu, nanti kita cocokin. Nah, yang kita cocokin di sini ada yang kita sebut dengan random di sini. Tetapi coba kalian lihat di sini ini tidak ada variabelnya sama sekali. Dia cuma panggil random aja. Jadi dia nggak kesimpan. Dia suruh acak tapi ya udah nggak berguna. Nah, padahal harusnya kita panggil sebagai variabel dong. Nah, di sini padahal dia udah manggil variabelnya, current number. Nah, current numbernya belum ada. Berarti di nomor 4 kita harus tambahin variabelnya current number. Ya, karena kita manggil variabel itu, tapi variabel itu tidak ada. Gitu ya. Kita panggil dulu current number. Nah, karena number itu kan nomor sekarang gitu ya. Nomor yang akan diacak dari 1000 sampai 3112. Kalau tercetaknya 110, berarti kan dia menang. Makanya di sini akan ada di nomor 6, coba lihat. If current number equal win number. Equalnya, tapi kurang tepat. Kira-kira kenapa ya? Ya kalau misal kita bilang itu sama, kan kita baru bilang, oh menang deh kamu gitu. Tapi kalau salah, kalau nggak sama ya kita bilang coba lagi deh. Kan beruntung nanti gitu. Cuman, ini sudah sama, cuman cara nulisnya salah. Kira-kira benerinnya gimana? Ada yang mau kasih tahu saya atau kasih tahu Keisha, membantu Keisha untuk menjawab? Pakai tanda seru atau bukan, Miss? Kan, kalau tanda seru kan tidak sama dengan. Kita tetap pengennya sama dengan. Hmm. Oh, Gitu. sama dengan, sama dengan. Sama Iya, dengan double. sama dengan double, that's good. Sama dengan double. Baru oke gitu ya, oke. Kalau gitu bisa menang. Kalau enggak, else-nya kan ngomongnya enggak ya. Kalau enggak berarti akan, oh ya nanti beruntung lagi deh kalau cobain lagi gitu kan. Tapi ini harus sejajar, Keisha. Coba sejajarin dulu. Sejajar sama yang di sini maksudnya. Itu kan masih tuh, masih ada lowong sedikit kan.
Ini sejajar. Ini berarti kamu backspace aja di delete. Nah, iya, sip. Coba di play. Tuh. Coba acak sekali lagi, play lagi. Walaupun ini udah dikumpulin nih warna kuningnya. Nah, ini angkanya beda-beda, teman-teman. Terus saya mau kasih tahu dulu. Angkanya mau beda-beda. Setiap di play lagi, pasti angkanya beda terus. Coba lagi. Sekali lagi, guys ya. Tuh, beda lagi kan? Iya. Karena dia mengacak, pakai random ini, dia akan mengacak nomor antara 1000 sampai 3000-an. Gitu ya, teman-teman. Itu gunanya. Boleh tutup dan boleh checklist dan udah boleh submit. Sip. Ada yang belum submit atau keluarnya belum seperti yang ada di Kesha lakukan? Bentar, Ya, Mas. tutup ya Kesha, thank you. Agatha, boleh share screen? Hmm. Miss, kok saya nomor 5-nya nggak muncul ya? Nomor 5-nya nggak muncul. Maksudnya coba buka share screen. Oke, di sini. Oke, iya, konektornya belum benar, Agatha. Konektornya Rendin. Coba Azra. Kenapa? Ini nggak muncul. Iya, belum muncul karena coba dibuka. Ini playnya coba di play dulu. Udah benar belum? Oke, Udah. aman. Tutup bukletnya. Checklist. Oh, Checklist dulu. Kalau udah benar, baru boleh kumpulin submit. Nanti dia warna kuning. Kalau udah warna kuning, baru bisa nomor 5. Sip. masih Miss. Oke. Coba Gata. Udah aman. Kalau aman, buka bukletnya. Semuanya juga ya. Coba perhatikan punya Gata. Kumpulin teman-teman. Ini kumpulin manual, kita nggak ada checker. Nah, submit text for review. Nanti saya cek. Nah, kakak-kakak ngerjainnya bareng saya sebenarnya overall harusnya udah bener semua. Tapi bisa aja yang malu-malu, gak nanya. Terus pas saya periksa kok salah gitu. Bisa aja ya. Jadi hati-hati saya akan cek. Next dong. Kan kita mau nomor 5 Agatha. Agatha jadi nomor 5 ya, Gat ya. Teman-teman sudah siap di nomor 5. Ada yang belum tadi di nomor 4-nya? Boleh bilang aja, nggak apa-apa. Tidak usah malu-malu. Azra, Yoga, Aska. Aska tadi udah saya cek. Bisa udah saya cek. Kiera, Arya, Akmal. Aman? Aman, Mas. Aman. Aman, Miss. Oke, nice. Kita nomor 5. Di sini ada from time import. Ini masih kurang ya. Kita boleh pakai bintang, boleh pakai time, nggak masalah menurut saya. Silakan gunakan saja. Kalian boleh pakai time langsung ya, karena di sini ada time-nya nih. Di sini dipanggil time-nya. Tapi kalian juga bisa pakai bintang. Nah, up to you mau pilih yang mana? Agatha, bebas. Dua-duanya benar. Boleh pakai bintang atau mau panggil time-nya apa langsung. Nggak apa-apa. Kita cuma pakai time doang soalnya. Kalian mau pakai bintang pun nggak apa-apa. Benar juga. Nggak pakai kurung, biarin aja gitu. Nah, kalau sudah, rest 30 di sini. Kita lihat dulu ceritanya ya. Jangan-jangan. Di sini ceritanya gini. Setiap bulan, Go Ahead menyelenggarakan turnamen. Setiap pemain memiliki waktu 30 menit untuk semua gerakan dalam permainan. Go Ahead, dia itu Go itu kayak caturnya orang Cina ya, kalau nggak salah. Kok catur sih? Ya gitulah, sekitar. Pokoknya dia papan main gitulah. Tapi bukan kayak catur, dia biduk-biduk gitu. Nah, nah, jadi aturannya mirip sama catur, jadi waktu akan terus berkurang. Di sini dikasih waktu 30 menit. Timer terputus dalam dua kasus. Yang pertama waktu habis atau dimasukkan off. Jadi pemainnya nyerah, nggak ada. Kalau di catur berarti kan kalau kita nggak punya jalan lagi ya udah lah, mau gimana lagi. Ya, kalau nggak mati ya berarti nyerah gitu. Sama aja, sama kalah. Nah, di sini ada while ya karena kita akan berhenti ya. Karena kita akan berhenti dan kita akan terus main itu akan dilakukan berulang selalu. Tapi akan ada kondisi berhenti yaitu ada dua, satu waktu habis atau dia off. Nah, maka di sini ada
ada dua variabel. Pertama adalah waktu awal, yaitu dikasih 30 menit. Beginning time, itu adalah waktu yang awal banget mulai permainan. Nah, kemudian ada off. Off di sini adalah string. Nah, karena kita akan looping, ya, dia akan looping, maka si off ini yang akan diketikkan itu harus punya yang namanya nilai awal dulu, sama seperti rest. Rest juga seperti counter penghitung. Jadi kita harus ada yang namanya nilai awal. Nah, bisa nol terus maju terus, atau bisa mulai dari angka tertentu dan berkurang terus. Nah, kita lihat ya, kenapa ini berkurang terus nih, lihat. 30 dikurang sama waktu akhir dan waktu awal. Jadi waktu akhir sama waktu awal dia itu adalah proses si pemain itu menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi setiap gantian main gitu ya, mikir yang A terus yang B gantian gitu kan. Nah, dalam proses berpikir itu kan kadang-kadang orang lama berpikirnya, kadang-kadang orang cepat berpikirnya gitu ya. Nah, end dan beginning ini menunjukkan bahwa permainan awal sama permainan akhir. Jadi dia jarak waktu. Nah, jarak waktu, jadi dari 30 menit dikurangin sama jarak waktu dalam permainan ya, waktu akan terus berkurang. Jadi restnya akan selalu berkurang. Nah, sedangkan off adalah string. String ini tetap harus punya nilai awal, walaupun dia bukan angka. Jadi di sini ada variabel move ya, teman-teman. Maka agar dia ada nilai awal dalam looping, kita pakai move. Setelah rest boleh, setelah beginning boleh, nggak masalah. Pokoknya sebelum while ada variabel move juga, tapi dia kosongan. Kosongan itu petik aja, nggak ada isinya. Jadi string juga bisa kita sebut sebagai nilai awal. Sampai kapan dia boleh bergerak? Sampai dia nggak nyerah, sampai dia menyerah. Kan? Menyerah itu off kata dia. Nah, kalau kita buat sama dengan off, berarti kan dia langsung menyerah. Nah, berarti tanda di sini kurang tepat. Harusnya apa ya, Agatha? Iya, begitu boleh. Kalau kita buat sequel atau sama dengan, berarti dia harus langsung off. Kalau menyerah gitu kan aneh ya. Permainan jadi aneh kalau kamu buat move-nya sama dengan off. Karena off itu menyerah. Masa setiap dia menyerah dia jalan? Kan nggak mungkin. Nah, harusnya tandanya bukan sama dengan. Kira-kira apa? Ada yang mau ngusulin sesuatu tanda di situ? Tidak sama dengan Miss. Tidak sama dengan that's good. Harusnya jangan kebalik. Agatha, tanda seru dulu. Baru sama dengan. Oke. Baru tidak sama dengan tidak menyerah, baru dia bisa jalan. Terus dia bilang nanti move langkah off menyerah. Ini akan ada input move-nya. Kemudian ada waktu. Di sini time-nya memang kosong ya. Biarin aja dia menghitung sendiri. Baru nanti dia kasih tahu rest sama menit 30. Di sini aman semuanya. Silakan di play kita lihat apakah seperti ini. Masukin aja bebas. Jangan off ya tapi ya. Berarti jalan gitu. Huruf dan angka sih tadi sih sebagai contoh. Nah, waktunya akan berkurang tuh, langsung berkurang ya. Walaupun sebenarnya berkurangnya ini bukan dalam menit, dalam detik ya pada kenyataannya. Cuman kita ilustrasikannya dalam menit. Oke, iya, oke, saya kurang tepat nih. Beginningnya ini dalam detik teman-teman, jadi harus dibagi sama 60 biar dalam menit. Makanya tadi cepat banget habisnya. Tuh, berkurangnya cepat banget kan? 23, 18. Nah, sedangkan waktu itu mulai dari detik. Jadi ini harus dibagi 60. Per aja, pernya double boleh deh. Per gini. Garis miringnya 2 kali pembagian. Dalam komen. Oh ya, sip, coba di play. Jadi nggak ada desimalnya. Oh, tapi udah dipaksa integer sih. Oh, kok masih sisa 30? Oh, jangan 60. Berarti satu aja coba. Satu. Kalau satu, gimana? Stop dulu di ping. Stop dulu di ping. Oke.
Coba play lagi. Oh, sisanya masih sama. Oh iya kan dia menit ya. Sama-sama memang. Memang sama. Oh, ini udah mulai. Sip, sip, sip. Lagi, sekali lagi. Coba masukin lagi. Bebas. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Nah, ini baru simulasi per menit. That's good. Bagus. Nah, kan sebenarnya angka ini bisa aja koma-koma ya. Ini bisa aja koma-koma. Terus nanti ini dikurang yang koma-koma kan hasilnya tetap desimal kan. Biasanya desimal juga. Nah, tapi dipaksa integer di sini jadi aman aja. Di sini nanti akan bilangan bulat. Jadi aman ya. Nggak ada problem. Aman, aman Agatha. Boleh di off aja. Sip, tutup. Kumpulin di checklist. Oke, that's good. Submit text for review. Oke, and then number 6. Next. Ada yang belum? Keluar? Ezra, Aska, Arya, Akmal, Kisah Yoga. Sudah, Miss. Aman. Yang lain? Loh, Yeri mana? Kok nggak ada? Lah, Yera. Yera kenapa nih? Sebentar ya. Saya tanya dulu. Saya izin sebentar. Oh, ini Yera. Oh, ya, oke. Belum? Sudah? Ada yang belum? Kalau aman, silakan Azra akan jadi guide number 6. Boleh silakan share screen. Hmm. Hmm. Oke. Di sini ada peserta lomba balapan. Nah, kita harus merandom peserta balapan 1 dan peserta balapan 2. Jadi kita cuma ngerandom 1 dan 2 saja. Di sini dia pakai while input. Nah, di sini jangan heran ya. Kok di sini nggak pakai variabel sih? Gak apa-apa. Justru kalau kita di sini kenapa dia pakai input langsung biar kita nggak perlu tambahin variabel di bawah untuk input lagi. Boleh aja. Jadi dia akan stop secara otomatis dengan input yang ada di atas ini. Dia akan stopnya saat dia off ya. Kata dia begitu. Nah, kita tinggal tambahin programnya bagaimana kita mengacak peserta lombanya. Yang pertama di sini sudah ada nilai awal yaitu 0 untuk peserta 1, 0 untuk peserta 2. Nah, itu jadi nilai awal ya. Nah, sekarang kita punya raise number. Silakan tambahkan variabel di bawah while-nya raise number. Raise number adalah variabel baru yang mengacak, kita pakai randin aja. Kita acaknya cuma angka 1 dan 2 saja. Kemudian enter. Sejajarin dong. Ya, biasanya sejajar kok. Kemudian sebentar, saya hapus dulu. Kalau sudah, nah itu dia akan merandom nomor pesertanya di awal. Tapi kita belum tahu itu peserta 1 apa peserta 2. Kemudian nanti kita print dulu. Di sini kan ada mencetak ini ya. Nomor Anda adalah gitu ya. Nah, di situ kita akan pakai print. Pakai ini nomor Anda adalah. Gak pakai adalah sih sebenarnya ya. Terus panggil aja raise number.
Nah, jadi kita sendiri yang buat nggak tahu yang kita dapat nomor berapa, ya kan? Ini yang benar dong, kok nomor. Iya. Oke. Hmm. Nah, kemudian baru kita ACC-in. Race number ini mau jadi partisipan satu atau partisipan dua gitu. Nah, syaratnya adalah ya kalau misalkan dia nomor satu ya dia akan jadi partisipan satu kan. Ini cuma untuk nomor doang ya. Jadi kita akan simpannya seperti ini. If pakai condition ya. If kalau race numbernya kan cuma akan ada dua ya, satu dan dua gitu doang sebenarnya. Kalau dia satu, maka kita tambahkan partisipan satunya, race partisipan satu, race satu, sorry, partisipan ditambah satu. Jadi kalau dia race numbernya ternyata satu, kita akan menambahkan bahwa race partisipan yang satu bertambah. Kita akan menghitung race partisipan dua. Else, kalau bukan, maka race dua yang akan bertambah satu. Ini ada sama dengannya. Hmm. Udah. Dengan kondisi itu, maka kita akan eh, membagi partisipan. Terakhir, dia ingin kita mencetak lagi. Nomor lomba pertama adalah, nomor lomba kedua adalah. Kan? Nah, sejajar sama else dan if, masih langsung print aja. Peserta lomba pertama. Peserta lomba pertama. Ya kan? Sama seperti yang ini. Koma, lalu panggil. Apa? Race. Ya, race satu lah ya. Kan peserta pertama. Partisipan. Enak nih kalian tuh ada muncul. Nah, yang kedua ya berarti sama, tapi kedua. Nah, race-nya ya bukan race satu, pasti race dua. Nah, seperti itu. Tip, coba di play, Azra. Bebas ini. Yes, iya atau tidak? Dijawablah hasil nomor balapan. Nah, kalau kita nanti diacak sendiri kan, satu dua, dan itu tuh berbeda-beda. Coba tutup deh. Kalau dia dua, maka nanti peserta lomba keduanya jadi, kok peserta keduanya jadi nol ya? Coba dibuka buklitnya, sama nggak? Oh Hmm. bisa nol ya? Bisa aja nol, iya benar-benar. Tutup, sip, aman. Yang lain, Tapi tapi belum hijau, Miss. ya nggak akan hijau, nggak akan hijau. Oh. Tutup, kumpulin, submit. Nah, Ya. emang warnanya kuning? Warnanya kuning Hmm. ya? Oh, iya. Mulai today, mulai dari sekarang itu kalian harus aware sama pengumpulan tugas manual ya. Soalnya ya itu ya, kalau checker kita ngikutin checker mulu. Tapi kalau misalkan tanpa checker itu sebenarnya secara logiknya udah bener nggak masalah. Kayak misalkan saya tadi, oh, kalau misalnya kalian mau pakai import gitu, Miss boleh nggak mau pakai import aja, misalkan konektornya. Terus ya nanti pas kita rendin manggilnya random dot rendin nggak apa-apa, udah bener, sama pengeluarannya sama. Tapi programnya ada yang beda nggak apa-apa, logiknya sudah benar. Jadi sebenarnya aman-aman aja kalau kalian punya logic sendiri saat ada cek cek manual. Ada pertanyaan dulu sampai sini, ada yang belum hijau, saya tutup ya, Zara. Thank you. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang belum selesai programnya atau ada yang error?
Agatha, Ria, Akmal, Aska, Keisha, Yoga. Sudah, Miss. Aman, Kenapa? Miss. Sudah, oke, sip. Kalau gitu yuk kita masuk ke 7. Nah, yang 7 dari tempat saya aja ya. Kayaknya soalnya dia kosongan. Kayaknya sih 0 kosong kan benar. Yang kalau kosong sekarang saya aja, biar nggak terlalu lama. Oke, kita lihat dulu. Sama sih sebenarnya, sama sebelum-sebelumnya. Jadi kalau bagian kosongan itu sebenarnya adalah kumpulan dari semua yang kita pelajari dari nomor 1 sampai nomor 6. Jadi kalau misalkan kalian lihat hasilnya kayak gini, ya kalian juga bisa sambil berpikir sama belum itu kita belajar apa ya, gimana ya caranya bisa keluar kayak gini gitu ya. Kayak gini kenapa ya? Oh, di sini ada start 1, ada 0 untuk stop. Oh, biasanya kalau ada stop-stop gini biasanya pakai while. Soalnya dia nggak akan berhenti kalau nggak pakai while gitu. Nah, itu kan sudah jadi gambaran juga. Oh, yang tadi juga pakai while. Nah, gitu kan? Kemudian kita lihat program yang ditulis di sini untuk kompetisi tertentu amatir gitu ya. Penyelenggaraan minta untuk menulis stopwatch yang mencetak durasi pertarungan dalam hitungan detik bilangan bulat. Jadi kita disuruh untuk mencetak atau membuat program stopwatch-nya. Nah, tadi gini, program itu harus pertama sarankan untuk input 1 untuk memulai perhitungan waktu dan sarankan untuk 0 untuk menyelesaikan perhitungan sampai dimasukkan. Jika suatu selain 0 dimasukkan secara tidak sengaja, maka dia akan keluarkan tindakan tidak ditemukan. Jadi ada 3 hal yang dipikirin ya. Yang pertama waktu mulai pencet 1, waktu akhir pencet 0. Kalau nggak salah pencet berarti dia akan bilang tidak ditemukan. Jadi yang masukin angka harus enggak. Oh salah nih gitu. Setelah menerima 0, cetak durasi duel dalam hitungan detik sebagai bilangan bulat. Jadi kita harus ya sebagai bilangan bulat. Yang pertama kita akan pakai time. Semuanya tentang time doang. Ada random-randomnya nggak? Nggak ada. Tidak ada random-randomnya di sini, maka kita cuma konektor pertama itu konektor time. Kalian boleh pakai from, time, import, time, boleh aman. Kalian juga boleh pakai import bintang, nggak masalah. Dua-duanya benar. Pakai bintang benar, pakai time aja benar aja. Nah, pertama, karena kita mau buat stopwatch, terus ada tulisan 1 strip start, 0 strip stop. Terus kita masukin angka, kan di sini ada panah-panah 3 ya. Artinya itu adalah input. Sehingga kita biasanya kalau input, kita harus punya variabel. Nah, variabel yang kita buat akan sama aja dengan program yang diminta, yaitu stopwatch. Biar nggak beda gitu ya. Input. Dalam tanda petik boleh pakai petik 1 atau petik 2. 1 strip start, 0 strip stop. Jangan lupa titik 2-nya. Nah, itu udah keluar tuh. Sampai sini kita udah beres nih. Sampai yang ini kita sudah beres. Nih, tapi kan belum tahu kapan stopnya gitu ya. Soalnya kita ngeluarin 0 strip stop lagi. Jadi artinya kita bakal ada input baru lainnya. Dan tulisannya jadi 0 strip stop doang. Karena tadi saya udah bahas tentang penyetopan. Jadi kita akan pakai while pastinya. Di mana ya saya ngetik ya tadi? Pastinya pakai while. Pastinya kita panggil stopwatch lagi sebagai variabel yang sudah kita buat. Yang pasti tidak boleh langsung berhenti kan? Berarti tidak boleh sama dengan 0. Nah, nolnya bukan, 0 di sini bukan angka. Karena kita pakai stopwatch-nya input. Sehingga kita anggap dia string. Kalau kita anggap pakai string, maka kita harus pakai petik. Petik boleh pakai petik 2 atau petik 1, tidak masalah. Nah, kemudian apa? Kata dia gini, kalau misalkan, if ya, kalau misalkan ternyata stopwatch yang dimasukin adalah sama dengan 1, apa yang terjadi?
kita mulai hitung. Kita akan mulai kita pakai start atau beginning, beginning ya. Boleh terserah mau pakai apa. Saya pakai start aja ya karena kita lagi lomba olahraga. Start, time. Dia akan mulai hitung waktunya. Bagaimana? Aduh, sorry. Bagaimana kalau misalkan dia pencet yang lain? Kalau pencet yang lain, maka dia akan bilang else. Pencet yang lain itu bukan satu ya. Bukan satu itu bisa nol, bisa juga bukan nol. Nah, tapi kita anggap ini bukan nol dan juga bukan satu. Sehingga kita langsung print aja dan kasih tahu deh si inputers bahwa tindakannya kurang tepat atau tindakan tidak ditemukan. Sudah. Nah, masalahnya kalau sampai sini doang, kita coba play ya. Santai aja ya gitu ya. Kalau kita mainkan, apa yang terjadi? Bentar. Satu. Satu masih aman. Nggak ada terjadi apa-apa. Padahal kita suruh ngitung waktu. Benar nggak? Kalau nol gimana? Kalau kita masukin nol, tidak terjadi apapun juga. Kita cuman baru menyimpan waktu mulai soalnya. Nah, sehingga perlu ada tambahan di sini ya. Yaitu kita harus tambahkan yang kedua, yaitu nol stop yang baru, input yang baru. Nah, pakai stopwatch aja sama aja nggak apa-apa. Tambah dengan input. Nah, kalau sudah dimasukin, dia akan minta input input kembali. Di sini nol, oh sorry, pakai petik ya. Nol strip stop. Jangan lupa titik duanya. Nah, kita udah masuk bagian keduanya. Nah, di sini baru nanti dia akan minta lagi. Kalau tadi kan berhenti ya. Kalau sekarang dia akan minta lagi. Satu. Tuh. Masukin nol. Nah, cuman belum menghitung. Di sini kan ada dia waktu total. 3. C. Nah, sebelum kita ngomongin waktu total, kita harus berhentiin dulu program. Caranya gimana? Caranya pakai N aja. Variabel N. Lu tambahin time. Jadi kita hitung waktu lagi. Bagaimana cara cari tahu untuk totalnya? Ya kurangin aja kayak yang awal. Ini harus sejajar sama while ya. Kalau enggak dia akan jalan di dalam while-nya. Padahal kita mau berhenti kan. Kita pakai variabel total aja sama dengan integer. Kita paksa integer ya. N dikurang dengan start. Sudah, nanti kita akan dapat nilai total. Terus integer sudah tidak dalam bentuk koma-koma. Karena ini sangat mungkin koma-koma ya. Karena dia benar-benar real time. Si time itu akan benar-benar real time ngasih tahu waktunya. Jadi waktu kalian bisa aja beda dengan waktu saya atau waktu teman-teman yang lain. Kemudian baru kita print deh yang di akhir. Yaitu dia minta waktu total. Coba saya kasih tahu ya. Jadi dia minta waktu total katanya. Jadi kita tulis juga waktu total. Pakai petik jangan lupa W-nya besar, waktu total titik dua, koma. Nah, di sini ada angka yang kita ambil dari variabel total yang tadi kita hitung integer. Lalu ada C-nya. Sudah deh, beres. Coba kita play sekarang. Tuh, nanti dia akan hitung 2. Kalau kalian lamain sedikit aja misalkan. 1. Lamain. 6. Jadi tergantung waktunya.
Nah, kalau sudah aman seperti ini, baru checklist dan kumpulkan. Is it good? Ada pertanyaan tidak? Oke, saya share lagi ya. Mungkin ada yang lupa, ada yang masih mengetik. Saya balik lagi ke 7. Mana nih? Silakan. Miss, Yes. itu yang di end time yang nomor 10 itu sama dengan. Sama dengan n sama dengan time. N-nya sebagai variabel soalnya. Oh ya, makasih Miss. Lagi yang lain? Sudah aman? Aku miss. Boleh, silakan share screen. Bentar. Oke. Berarti input. Bentar Arya. Belum kelihatan. Oh, itu titik duanya nggak ada. Setelah while. Oh, ya lupa. Ya, coba. Ya nggak bisa muncul. Oh tuh, tindakan tidak ditemukan. Coba satu lagi. Masukin aja satu di situ. Satu angkanya, angka satu. Tulis angka ya. Baru nol. Oh, baru C. Ya. Sip, aman. Sip, malah di Thank ini you, tadi. miss. Boleh dibuka bookletnya? Bookletnya belum dikumpul. Kumpul dulu ya, Arya ya. Sampai kuning. Seperti Iya. tadi. Oke. Haha. Ajra, Kalau Ska, begini. Agatha, Mas Arsene boleh? Silakan. Hmm, itu karena oke nggak ada problem nanti dulu. Name start is not defined. Oh iya, kamu nggak pakai sama dengan itu startnya. Pakainya tanda kurang. Coba perbaiki ya. Di sini. Baris ke berapa nih? 6. Bukan di situ, itu udah benar. Di sini. Kamu pakai tanda kurang padahal harusnya sama dengan. Nah, coba play. Mhm. Masukin angka 1, masukin angka 0. Sip, sudah bisa dikumpul. Silakan. Sip. Ada lagi yang belum? Thank you, Agatha. Ah, Akmal, Keisha juga aman. Azra, Aman Miss. Aman, Aska, miss. aman. Oke, sip. Aman, Kalau Miss. begitu. Akmal, boleh silakan share screen akan jadi guide bagian kedua. Di nomor 6. Yes. Kita ngomongin soal modul. Ya, Pak, silakan. Tadi udah saya kasih yang silakan. Yang benar silakan di checklist, yang salah tidak usah di checklist. Saya kasih kebebasan. Akmal saya tutup dulu deh. Beberapa 1 menit deh. Silakan dijawab masing-masing. Itu yang nomor 7 atau yang modul baru Miss? Nomor 6. Bukan nomor 7 setelah bintang, bukan. Tapi bagian nomor 6. Jadi back lagi kamu modul modul baru ya, lesson baru, subbab baru, Aska. Subbab baru ya. Sudah 1 menit deh, 1 menit lagi, 2 menit. Habis itu udah gak ada tambahan-tambahan lagi.
Ya kan? Akmal, share screen. Sudah? Sudah, Akmal? Dia jawab dua, Miss. Kedua, oke, nggak apa-apa. It's okay. Teman-teman yang lain, sudah juga? Perpustakaan standar Python adalah sekumpulan modul yang berisi fungsi inti dari bahasa Python. Yes, benar. Oke, yang terakhir coba saya lihat. Yang dijawab dulu ya, yang saya bahas ya. Modul hanya dapat berisi perintah terkait dengan input dan output aja. Inputnya ya input, print ya print. Bisa enggak kalau misalnya saya tambahin perintah int, terus lower, terus saya kasih perintah if dan while. Bisa nggak kira-kira kita buat modul? Kalau di sini kan bisa hanya terkait, hanya. Jadi dia cuma ngomongin print sama input doang. Yang lain nggak boleh, kata dia gitu. Bener nggak menurutmu Akmal? Ada yang mau jawab? Tidak. Ini tidak benar. Jadi nggak boleh, nggak mungkin lah. Tidak mungkin kita buat fungsi, ya buat program yang begitu rumitnya. Terus kita cuma pakai input output, input dan print doang, nggak mungkin lah. Kita pasti pakai while, kita pasti pakai for, kadang-kadang kita kadang-kadang pakai bintang plus gitu. Jadi tidak hanya tentang input dan output saja. Jadi ini salah. Nah, yang sekarang kita bahas yang tidak di checklist oleh Akmal. Modul adalah file program tunggal yang dapat digunakan dalam program Python lainnya. Ada yang mau jawab? Agatha, benar atau salah? Nomor 2. Punyanya Agatha ya berarti ya jawabnya ya. Agatha jawab salah atau benar? Nggak jawab, kita nggak jawab benar. Kenapa? Jawaban yang benar cuma 1 dengan nomor 4 nih. Oke, berarti yang ini salah atau benar punya kamu? Salah ya? Salah. Salah. Ini betul. Jadi, kalau misalkan kita punya fungsi, di modul itu isinya fungsi ya. Fungsi seluruhnya. Terus kita panggil satu fungsi, kita punya dua program. Sama-sama manggil Randin. Programnya beda nih. Satunya program race tadi ya. Satunya program kalkulator, stopwatch ya. Yang itu ya. Jangan stopwatch deh. Kan stopwatch tadi nggak pakai random. Kalau try deh yang awal banget. Dua program berbeda, tapi nggak pakai modul yang sama. Berarti bisa dong. Bisa. Jadi suatu file bisa memanggil program Python lain. Gitu. Jadi modul itu bisa digunakan pada program lain. Iya. Yang nomor 3, coba Keisha, modul dapat berisi perintah dan fungsi individual. Punyamu benar atau salah? Enggak sih. Modul dapat berisi perintah? Yes. Fungsi? Oh Iya. ya, Iya dong. fungsi individual. Ya, bisa juga. Individual itu maksudnya eh, perintah-perintahnya gitu. Maksudnya perintah-perintah ini Oh, bisa gitu. Ini bahasanya dibuat dari bahasa Inggris ya. Jadi kadang-kadang frasanya agak aneh. Maksudnya modul itu bisa berisi perintah dan fungsi, benar. Maksudnya individual itu dibuat sendiri oleh kita. Perintahnya bisa buat sendiri, fungsi kan kita bisa buat sendiri, namanya kan bebas kan. Perintahnya kan tergantung kita mau buat apa gitu maksudnya. Itu maksudnya bebas, kita boleh buat apa saja tentang perintah dan fungsi di dalam modul, iya, boleh. Maka ini benar. Lebih dari dua modul tidak dapat dihubungkan ke satu program. Kalau kita punya lebih dari dua modul, kita nggak bisa hubungin dalam satu program. Menurut Yuga, nomor 4 itu jawabanmu iya atau enggak? Tidak. Tidak, benar ya. Kita bisa pakai lebih kok. Kita bisa pakai banyak modul dalam satu program. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau dia bilang nggak boleh, ya berarti salah. Nah ini bertolak belakang dengan yang keempat. Beberapa modul dapat dihubungkan ke satu program. Yes, bisa.
maka ini jelas langsung benar. Boleh silakan di checklist. Silakan di checklist Akmal. Sip. Nomor 2 silakan diketikkan. Nah, di sini mulai pakai import doang ya. Modulnya modul baru, walkout, bukan modul random lagi, bukan modul time lagi, teman-teman. Sudah modul baru, jadi modulnya dibuat sendiri. Made by myself. Buatan sendiri modulnya. Ini sambil nanti di akhir saya mau kasih tahu sesuatu ya. Oke, lanjut. Nomor 3, maksudnya di akhir nanti gitu maksudnya. Nah, di sini cuman untuk, nah ya, kita lihat dulu ya, jangan langsung di save aja ya. Walaupun ini cuman disuruh nge-save doang, terus pakai namanya yang di sini udah bilang spot rule, terus di sini nanti kita buka selanjutnya, maka nanti modul ini akan dipakai lagi. Nah, tapi sebelum kita simpan, karena kita bukan yang buat ini, maka kita harus cari tahu dulu isinya apa. Jangan kita cuman simpan-simpan terus kita nanti balik lagi deh. Ngapain ya tadi ya? Gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu. Oh, di sini ada 3 fungsi. Def, 1, 2, 3. Jadi ada 3 fungsi. Namanya beda-beda. Satunya print football. Nah, itu harus diingat tuh fungsinya namanya. Karena kita mau panggil. Karena kita mau panggil, kita harus kenalan dulu dong, ya kan? Di sini ada print hockey. Di sini ada print sprint. Ingat bahwa print sprint itu ngomongin soal lari. Nih, jarak disiplin bla bla bla, record absolut bla bla bla. Jadi ini kayak ada cerita tentang olahraga tersebut lah ini. Nah, jadi kita punya cetak football print, pakai bahasanya di sini print, fungsinya namanya print football, print underscore football itu harus diingat ya. Print underscore hockey sama print underscore sprint. Nah, tiga-tiga ini adalah fungsi yang kita simpan dalam bentuk spot roll. Sekarang boleh disimpan, silakan, Akmal. Simpannya di sini. Nih, kalian jangan simpan. Namanya sport underscore rules. Ini ada underscore juga. Sport underscore rules. Kayaknya nggak perlu pakai ini lagi deh. Tidak boleh pakai atau tidak perlu pakai itu. Itu namanya ada di booklet, Akmal. Silakan dibaca. Sport underscore rules. Nah, ini buat sendiri nih modulnya. Kita udah buat fungsi banyak gitu ya. Kita simpan sendiri. Terus kita mau pakai rules pakai S belakangnya. Save lagi aja. Soalnya nggak sesuai dengan instruksi. Save lagi, ulang. Tidak. Ini ngapain ngetik di bawah situ? Tidak perlu ada yang ditambahin. Sebentar. Ini salah nih. Hapus. Hapus Akmal. Ulang lagi aja. Iya kayak gitu, benar. Tulisannya begitu, tapi disimpan di modul. Nah, ini tidak boleh disimpan di situ ketikannya. Ketikannya tidak boleh simpan di situ. Kita cuma simpan fungsinya aja. Ya, simpan lagi ulang. Boleh. Namanya mana namanya? Sesuaikan namanya. Kenapa nih? Ada yang mau ditanya dulu, Akmal? Boleh. Bingung, Miss. Oke. Simpen doang. Ini namanya nih, tulisin nih, namanya ini. Kan nyimpen file ini loh, Word. Nyimpen file Word kan tab, terus kasih nama kan, kasih nama. Nah, tapi namanya di sini ada aturannya. Jadi tulis aja namanya. Nah, ya underscore lagi. Samain aja deh, sama persis. Kenapa Kan nih? save, Miss. Kan udah berkali-kali saya coba tadi, Miss. Coba sport underscore rules underscore. Oke. Oke. Jangan di cancel. Udah di oke belum? Ya, udah. Ya, coba tutup bullpitnya. Bullpitnya coba ditutup. Nah, udah kesimpan. Iya, berkali-kali itu. Ya, benar.
Tutup, tutup bukuletnya. Ya nggak akan terjadi apa-apa Aduh. teman-teman, cuma ditulis kayak gini doang tersimpan. Dah, checklist. Sip. Oke, submit. Sip, nice. Nomor 4. Next. Yes, nomor 4 ya. Baru kita buat ya. Agak ke bawah scrollnya. Ini sambil kenalan ada kode baru. Kode barunya cuman simpel aja. Yaitu garis miring N. Ini sama dengan enter, teman-teman. Enter dalam kode apapun sih sebenarnya nggak cuma Python. Ada beberapa kode yang memang ngasih ini sebagai enter. Jadi kalian nggak perlu buat print satu lagi untuk enter gitu kan. Biasanya kita pakai print ya. Kita cukup cukup pakai garis miring N, dia langsung jadinya kayak gini nih, berbaris. Nah gitu. Padahal kan biasanya kita pakai 3 print kan. Nah itu nggak perlu jadi cuman 1 print aja. Cukup. Nah, kemudian kata dia, program hari ini adalah 1, 2, 3. 1 untuk sepak bola, 2 untuk hoki, 3 untuk lari. Nah, pilihan Anda. Nah, di sini ada pilihan Anda off sampai selesai. Nah, karena kita mau ada off selesai, berarti kan kita pakai while. Silakan gunakan while. Answer. Tidak sama dengan off dong, ya kan? Karena kita mau menjalankan sesuatu. Tidak sama dengan off. Kemudian, langsung condition. Langsung if. Answer. Sama dengan 1. Satunya bukan angka ya, jadi pakai petik. Nah, oke, saya lupa. Di awal kita harus hubungkan dulu modulnya. Nama modulnya tadi ingat nggak? Pakai from aja ya. From. Modul tadi namanya di atas, paling atas. Tapi bukan di situ, paling atas. Kalau konektor harus paling atas. From. Namanya apa tadi? Sport underscore rules. Namanya sesuai yang kalian simpan ya. Import bintang. Udah gini aja. Sip. Nah, baru boleh lanjutin dari if. Karena udah dipanggil, baru kita langsung panggil fungsi. Kalau satu katanya sepak bola. Jadi tadi nama fungsi pertama itu adalah sepak bola. Print football. Football kurung. Sip. Ini saya hapus ya. Enter. Sejajar sama if, elif. Karena kita punya syarat kedua. Answer sama dengan 2. Nah, 2 apa? Print fungsi kedua. Apa? Hoki. Oke, kalau nggak salah tadi tulisannya. Kemudian elif lagi, yang ketiga. Yang ketiga kalau nggak salah soal lari. Nama fungsinya print sprint. Samain. Print sprint nama fungsinya tadi. Kayaknya ada S-nya deh. Buka kurung dong. Sip. Nah, ada yang ketiga. Coba diturunin ke bawah dulu. Kayaknya ada perintah yang belum. Oke. Oh, nggak ada ya. Tapi kita belum ada else-nya. Karena kita belum ada else-nya, jadi kita tambahin else dulu. Else. Kalau nggak ada 1, 2, 3, maka kita akan print olahraga tidak ditemukan. Tanda seru. Dah. Nah, kalau kayak gini, coba di play. Play dulu. Play dulu, play dulu. Bad input. Kenapa nih? Why is bad input? Oke, kurungnya kurang 1 lagi di sini.
Bukan, petiknya kurang di print 100 meter. Ya, sip, ulangin. Bebas, angka 1, 2, 3. Ya, 4 nggak akan bisa. Dia nggak punya pilihan. Gitu. Nah, lihat di situ. Nggak stop-stop, teman-teman. Dia ngerunning terus nih, lihat warna pinknya. Nggak berhenti. Nah, kalau mau berhenti gimana? Bisa pakai break. Kalau mau di break boleh. Kalau di break kita coba break dulu ya. Langsung di break di sini. Coba kita break di sini. Ya, sip. Coba play. Masukin. Answer. Tulisan answernya salah ini. Tulisannya salah di type itu Akmal. Akmal benerin dulu. Ini lebih salah lagi W. Answer. Pakai S. Siapa dulu nih? Nah, yes. Nah, Prince-nya nggak ada. Oh, nggak pakai S ternyata. Coba dibuka nomor 3. Lupa saya lupa. Kayaknya nggak pakai S ternyata. Tidak pakai S. Iya benar. Sip. Coba play lagi. Prince is not defined. Ini nggak pakai S. Dihapus aja. Ya, sip. Dah, berhenti. Nah, pakai break boleh. Atau kalau nggak mau pakai break, kita bisa inputin lagi. Ulang, ambil lagi di sini. Boleh hapus dulu breaknya. Ini saya kasih tahu bagaimana cara berhentiin while ya. Pakai break boleh atau pakai answer. Ambil answernya. Ambil aja, copy. Jadi nggak usah lama-lama. Block, yes, copy and paste di sini. Yes, play. Kalau di situ dia berhenti nggak ya? Coba dulu. Masih nggak berhenti. Harus sejajar sama if dia. Harus di dalam while. Jadi dia nggak berhentiin while di dalam while gitu. Tuh, nggak berhentiinnya suruh masukin lagi, masukin angka lain gitu. Atau mau off, boleh. Nggak apa-apa, off boleh. Off boleh. Iya, sip. Nah, kalau tadi pakai break, kita nggak pakai ini nih. Jadi kita nggak bisa stopin pakai yang diperintahin. Tapi kalau misalkan kita, jadi baiknya pakai answer. Kalau pakai break, dia maksa untuk berhenti. Gitu. Jadi kita nggak perlu ada syarat ini sebenarnya. Kalau pakai break, gitu. Ada pertanyaan dulu, coba dibuka dan di checklist. Oke, ya, next aja. Nah, nomor 5 sama nomor 6 itu kalau nggak salah sama. Oh enggak sama ya. Ini ya oke, tarik-tarik aja nih yang benar. Silakan. Konektor sama cara manggilnya harus benar. Cara panggil fungsinya sama konektornya di awal tadi harus benar. Ini bisa off screen nih. Enggak dong. Nanggung soalnya. Nanggung, Akmal. Sekalian aja. Nomor 5. Nomor 5 langsung, iya. Import random, cara manggilnya gimana? Coba yang benar. Yang ini yang benar nih. Random dot random. Randomnya modulnya dipanggil. Kalau import modul harus dipanggil gandeng pakai titik ya. From import random. Manggilnya random doang kan? Namanya tuh yang random doang. Import schedule. Berarti kan ya schedule harus dipanggil juga. Iya, udah gitu doang. Sip, checklist. Nah, 6 dan 7 bisa dikerjakan di rumah ya. Di rumah maksudnya dikerjakan secara mandiri. Ada pertanyaan dulu sampai nomor 5. Ada yang belum, ada yang masih error di nomor 4 misalkan. Thank you Akmal. Bekerja kelas hari Akmal sampai nomor 5. Ada pertanyaan dulu Azra, Aska, Agatha, Ria, Akmal, Keisha, Yoga untuk materi hari ini. Tidak ada? Ya, Tidak ada? tidak. Tidak ada. Oke. Oke, sebelum saya tutup. Ya, Tadi saya ketinggalan yang nomor, tadi kenapa? ketinggalan yang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 gampang.
Dia itu kalau ada import, si import dia kan tulisannya import sama modul kan. Import nama modul, misalkan import random. Nah, maka ya, cara manggilnya itu random titik gitu. Jadi nama modulnya ada di titik terus ada fungsinya. Nah, coba pilih kalau pakai import pasti pasangannya ada titiknya. Tapi kalau pakai from dia nggak pakai modul, dia langsung panggil fungsi aja apa adanya. Kira-kira gitu ya, Oh, Ska? ya. Udah, Miss. Selesai. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu bahwa minggu depan kita adalah proyek akhir modul. Nah, saya kasih tahu dulu ya, biar nggak kaget. Ya, biar bagus juga buatnya. Dan kalian udah bisa buat sendiri di... Nah, kan tadi kan sudah buat modul ya. Jadi, saya harap sih itu berguna sekali untuk proyek minggu depan. Nah, saya nggak menutup kreativitas kalian. Untuk kalian boleh buat dari saat ini. Maksudnya, kalian bisa buat minggu depan itu udah ada. Itu boleh-boleh banget. Jadi saya nggak memutus itu gitu ya. Saya tidak memaksa untuk memutus itu. Nah, saya buka dulu. Tapi saya akan bahasnya minggu depan. Cuman saya kasih kayak apa ya? Saya kasih seperti kode lah gitu. Jadi minggu depan itu kita akan ke nomor 7. Coba saya lihat ya. Nah, ini agak nih kita menggunakan mind mapping untuk merencanakan. Nanti kita akan rencanakan sesuatu. Nah, kira-kira kayak gini lah bentuknya untuk buat program. Jadi sebenarnya perlu perlu nggak perlu. Kadang-kadang orang nggak pakai. Jadi langsung pakai pikirannya nggak apa-apa juga. Tapi ini jadi pemandu dalam pembuatan program ya. Karena kita kalau misalkan di real profesional, kita nggak mungkin buat program itu tidak ada planning. Jadi, tapi karena kita masih buat yang simpel-simpel, kadang planning butuh nggak butuh gitu ya. Nah, kemudian kita buat dulu, terus periksa tugas yang diselesaikan. Oke, next. Prosedur kerja. Aturan hekton. Oke, deh aman lah. Nah, cuman kalau di project nih kan, di sini sih aturannya gini. Kita rencana 5 menit, minggu depan 25, buat buat modul sendiri, bla bla bla, terus 25 menit buat modul, terus 5 menit jadi kita ngerangkai satu-satu gitu. Dan menurut saya itu nggak cukup waktunya. Nah, nanti kita akan buat mind mappingnya. Jadi saya harap kalian juga sudah buat idenya, buat mind mapping. Dan terserah kalian gitu cara buat mind mappingnya. Jadi minggu depan kita tinggal buat. Nah, nomor 2, di list. Selain buat mind mapping, kita suruh buat listnya juga. Tapi ini sih sebenarnya bisa dikerjain. Nah, yang nggak bisa dikerjain dalam waktu itu adalah programnya. Menurut saya nggak bisa. Em, Jadi di ini bagaimana cara membuat salinan proyek oleh orang lain? Oke, jadi kita kasih tahu kita akan buat proyek tertentu pakai modul. Jadi pakai pembuatan modul. Caranya di laboratori. Kalau laboratori saya penuh ya. Jadi kalau laboratorinya kalian pasti putih, kosong. Ya wajar gitu ya, jangan kaget maksud saya. Wajar aja ntar dulu. Ini kenapa nyatu aja? Sayang. Nah, create a project aja. Pilih Python. Terus buat modulnya deh. Misalnya kalian udah buat. Nah ini pembuatan modul kalau udah ada idenya. Kalau nggak ada idenya, ya nggak bisa. Nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi buat ide dulu. Makanya kenapa tadi pakai mind mapping, kenapa tadi pakai list, karena itu adalah detail ide. Yang harus dibuat apa sih Miss Fitri? Yang harus dibuat itu bebas. Tapi harus punya modul. Nah, sebagai contoh, saya punya rekomendasi kue program. Nah, tapi saya punya dua file. Yang pertama adalah modulnya, namanya rekomendasi kue. Kita lihat ya. Ya seperti ini. Terus kita play, ya dia akan nge-save aja. Nggak ada yang terjadi apapun. Dan kalau kalian mau ganti namanya, tinggal di save aja. Namanya bebas. Nanti terganti sendiri.
Nah, di sini ya seperti tadi saya menyimpan fungsi-fungsi modul yang saya akan pakai nantinya. Nah, saya namain dia sebagai rekomendasi kue. Seperti tadi benar-benar mirip lah. Ini pakai print dan lain-lain. Nah, kalian nggak harus pakai print, kalian juga bisa pakai while dan sebagainya. Nah, kemudian pas kita buat program, nah buat file baru. Buat file baru, namain baru lagi. Kalau saya samain aja. Jadi ada tanda programnya, berarti ini udah mulai program mode, bukan cuman modul lagi. Nah, baru pas saya panggil tuh modul saya tuh, rekomendasi kue, import. Nah, habis itu program deh. Nah, seperti ini. Saya mau ngapain sih dengan apa rekomendasi kue itu gitu. Nah, di sini saya pakai ada dua hal, yaitu rekomendasi kue berdasarkan usia dan juga berdasarkan apa ya rasa. Jadi kalau dia bilangnya rasa, kita cuma punya tiga rasa, coklat, buah, dan apa ya kemarin keju, cheese. Nah, jadi kalau misalkan dia bilangnya coklat, ya dia akan keluarnya coklat, kue-kue coklat gitu. Nah, itu udah, nah di list tuh, kue coklat itu saya list sendiri, brownie lah, apalah. Nah, itu kalau kalian ide kalian gitu. Itu memancing ide-ide kalian. Nah, kemudian syarat-syaratnya juga kalian yang buat gitu. Mau syaratnya mau seperti apa dan sebagainya, itu kalian buat sendiri. Nah, itu dibuat dalam mind mapping dan list. Itu dulu deh, minimal banget yang terbuat, yang kebuat itu dulu. Terus gimana kita dapat inspirasi, Miss? Saya kan quote-nya kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang saya bingung. Nah, dikasih tahu tadi di nomor 7. Oh, lihat aja di community. Di sini ada Python. Nah, kalau udah di Python, itu banyak banget nih orang-orang buat macam-macam. Nah, kalian bisa, nah, kuis nama buah. Nih, ada yang buat, ada mesin pencetak. Kemudian ada yang buat juga, murid saya dulu ada yang buat rekomendasi mobil BMW, terus ada yang buat rekomendasi lagu berdasarkan genre musik atau berdasarkan galau atau enggaknya saat itu gitu. Ada yang buat kayak gitu dan kalian bisa buat versi kalian sendiri. Ya, anggap aja ini adalah proyek pertama kalian dan kalian harus buat sebaik-baiknya gitu kan. Biar terkesan gitu proyeknya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, di sini banyak sekali, banyak sekali. Tapi saya mau kasih tahu. Nah, ini BMW nih punya saya nih. Ini punya juga ya. Ini minggu lalu ya. Oke. Oh, kita pernah buat ya. Oh, ini buat baru lagi. Hmm, sebentar. Iya, kita buat baru lagi. Tapi kalau minggu lalu kayaknya cuma pakai program ya, nggak pakai modul. Bener nggak sih? Kalau yang modul satu, Yang pertama kali bikin ya, Miss? ya, nggak pakai modul ya? Enggak. Enggak. Ya, cuman bedanya jadi mirip, mirip, tetapi eh, tidak pakai modul minggu lalu. Sekarang kita pakai modul. Buatnya masih bebas, boleh apa aja. Buatnya masih bebas, boleh apa saja. Oke guys ya, sip. Kalau begitu, ya mungkin itu saja juga ya. Nanti kalian bisa, oh ya, salah satunya kalian bisa modifikasi ya. Saya mau kasih tahu dulu modifikasi saya buka satu deh. Misalkan ada yang buat Q&A. Nah, ini ada remix nih. Remix warna biru, warna purple. Jadi kalau misalkan nggak warna purple, nggak bisa. Nanti masuk ke laboratorium kalian. Nah, masuk terus kalian bisa lihat kodenya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian kebingungan code, maksud saya. Kalian bisa lihat kodenya dan kalian bisa pelajari sendiri. Itu. Maksud saya bedanya modul sekarang sama modul sebelumnya itu adalah saat kalian memodifikasi itu pakai remix sama modul baru. Kita pakai modul. Jadi semua program rapi di modul. Jadi semua fungsi rapi di modul. Habis itu kita panggil di program. Gitu. Itu doang, dua hal itu saja yang saya perlu ditekani ya. Community, kemudian kalian bisa remix. Ya, untuk beberapa program yang bisa remix.
Ada pertanyaan untuk project minggu depan? Minimal listnya dulu sama mind mappingnya ya. Minimal itu dulu, sehingga minggu depan nggak terlalu kesulitan. Ada pertanyaan, Azra, Aska, Arya, Yuga, Akmal, dan Agatha? Tidak, Miss. Oke, kalau begitu saya tutup dulu kelas hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di project berikutnya, itu project modul 2. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Bye-bye semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Terima semua. kasih, Miss. Terima kasih. Oscar ya, Akmal, Yoga, dan Agatha. Balas silakan. Saya Zelif ya. Selamat malam, selamat istirahat.